Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Pen History. Mendapat tawaran demikian, Kusmayadi tak langsung memberikan jawaban. Dirinya memilih mempertimbangkan lebih dulu. Hal itu ia lakukan karena memang sebelumnya dia termasuk orang yang anti dengan hal-hal yang berbau mistik. Soal uang pikirnya bisa saja dia pinjam kepada seseorang atau kepada Hendro. Toh sebelum dia sukses, dia juga yang pernah membantunya. Setelah berpikir keras, akhirnya Kusmayadi memutuskan untuk membicarakannya terlebih dahulu dengan istrinya. Jika memang hal itu jalan satu-satunya, mungkin saja dia bisa menghubungi Hendro kembali. Kusmayadi sebenarnya cukup tegar menghadapi hidupnya yang serba pas-pasan. Sebagai manusia biasa, dia memang mengharapkan hidup yang lebih baik dalam segi ekonomi. Namun dia masih bisa berpikiran sehat dengan tidak melakukan cara-cara konyol dan sesat. Kusmayadi lebih sering memilih berusaha tak kenal lelah dengan memanfaatkan kemampuan dirinya. Jika akhirnya dia menjadi pelaku pesugihan, itu lebih dikarenakan istrinya yang tak siap mental menghadapi keadaan tersebut. Tetapi sesungguhnya istrinya adalah wanita yang berbaik hati. Hanya saja ia yang berasal dari keluarga yang bergelimang harta, tak biasa hidup dalam kemiskinan. Apalagi dia sendiri yang dulu ngotot memilihnya menjadi istrinya, meski ditentang mati-matian oleh kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya. Hari pun berganti, kondisi mental istrinya kian parah. Meski tak pernah berani marah kepada Kusmayadi, namun hampir setiap hari ia mengeluhkan kondisi hidup mereka. Kusmayadi sendiri sebenarnya cukup bisa memaklumi sikapnya. Dalam hati kecilnya, dia juga ingin membahagiakan dari sisi materi. Tapi apa mau dikata, kondisi mental istrinya benar-benar parah. Hingga pada suatu malam, ketika Kusmayadi menceritakan tentang pertemuannya dengan Hendro, teman semasa kecilnya itu akan membantu mengangkat derajat hidupnya agar keluar dari kemiskinan. Istrinya langsung menanggapinya dengan serius. Bahkan tanpa diduga, istrinya mencetuskan usulan gila yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Dengan sangat hati-hati, sang istri meminta suaminya untuk meminta tawaran temannya itu untuk mencari kekayaan lewat jalur pesugihan. Yang membuat Kusmayadi terheran-heran manakala istrinya memutuskan sendiri untuk pergi ke Jawa Tengah jika Kusmayadi tidak menyetujuinya. Dan yang membuat Kusmayadi semakin salah sikap adalah istrinya terus merengek agar suaminya bersedia memenuhi keinginannya itu. Resiko yang dijelaskan jika menjalani pesugihan itu juga tak cukup ampuh untuk meredam keinginannya. Bahkan, ia mengatakan bersedia jika harus menjadi tumbal dari pesugihan tersebut. Hingga 2 minggu berselang, Kusmayadi masih mampu bertahan untuk tidak menyetujui gagasan istrinya. Tentunya dengan alasan bahwa Hendro belum menghubungi dirinya. Akan tetapi ketika istrinya akan ke Jawa Tengah bersama Hendro, Kusmayadi pun tak berdaya menghindari lagi. Bagaimanapun dia masih menyayanginya. Dia tidak tega jika istrinya berbuat yang tidak-tidak. Hingga pada suatu hari, setelah Kusmayadi memanggil Hendro dan menyetujui tawaran temannya itu, selepas maghrib, mereka pun berkumpul di rumah Kusmayadi. Namun kali ini Hendro datang tidak sendiri, tetapi membawa pula seorang laki-laki yang usianya lebih tua darinya.
Pria berwajah dingin itu memperkenalkan dirinya dengan nama Pak Kuku. Kusmayadi tidak begitu tahu jelas apa maksud Hendro membawa laki-laki yang dikenalnya itu dalam perjalanan mereka. Kusmayadi dan istrinya pun tak mau tahu urusan orang tersebut. Yang jelas, begitu semua persyaratan ritual dan perlengkapan segala kebutuhan selama perjalanan telah dipersiapkan, keempatnya pun berangkat menuju ke Jawa Tengah. Usai menempuh perjalanan selama hampir 1 malam, sedan mewah yang disetiri Hendro dan Aplusan dengan Kusmayadi pun akhirnya sampai di Jawa Tengah. Namun, mereka tidak langsung menuju ke lokasi yang dituju, melainkan istirahat di sebuah rumah makan di pinggiran kota Boyolali. Setelah merasa cukup istirahat dan perut telah terisi, perjalanan pun dilanjutkan kembali. Kali ini, arah yang dituju adalah kota Grobogan. Sekitar 1 jam perjalanan, kendaraan mereka mulai memasuki kawasan hutan di atas perbukitan yang ditumbuhi pepohonan jati. Tak lama kemudian, dengan disambut suara kecuan burung hutan, mobil mereka kemudian mengarah pada sebidang tanah yang luas, di mana pada salah satu sudutnya berdiri rumah berbahan kayu jati. Begitu kendaraan berhenti di pekarangan rumah itu, seorang laki-laki keluar memberikan salam dan mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah tersebut. Tak banyak yang dibicarakan pada pertemuan itu. Yang jelas Kusmayadi baru mengetahui jika pemilik rumah itu kerap dipanggil oleh Hendro dan Gugu dengan panggilan Mbah Bringos. Entah siapa nama asli laki-laki berwajah brewok dan berjenggot itu. Kusmayadi tak memperdulikannya. Dia hanya ingin semuanya segera dilakukan karena sudah merasa kelelahan sekali. Masuk ke ruang khusus, ternyata telah hadir seorang pemuda tanggung dan seorang gadis berusia belasan tahun. Setelah diterangkan dengan jelas-jelasnya, Kusmayadi dan istrinya pun baru paham jika gadis yang masih berstatus pelajar tersebut bernama Sriatin adalah korban yang akan memberikan janin bayinya. Sedangkan si pria adalah bapak biologis bayi 6 bulan yang dikandung oleh siswi tersebut. Mereka berniat melakukan hal itu, tidak lain karena selain merasa malu oleh teman-teman sekolahnya, juga tergiur oleh uang santunan dari pelaku pesugihan yang sangat besar nominalnya. Selain itu, hubungan mereka pun tidak pernah oleh orang tua si pria, karena mereka masih di kelas 2 SMA. Setelah semua dirasa cukup siap, sekitar tengah malam, mereka pun mulai menggelar ritual. Diawali dengan membakar dupa, kemudian menyiapkan segala persyaratan ritual dengan menyiapkan bunga kandil, bunga melati, minyak serimpi, minyak mistik, binatang yuyu, kendi yang telah dicampur kembang telon, kain kafan 1 meter, bantal, dan guling kecil. Ada pula kapas, tusuk jarum, 3 buah dadu, dan benang antri berwarna merah, serta beberapa lembar uang ratusan ribu. Konon katanya uang tersebut adalah pemancing bagi si pelaku pesugihan untuk mendapatkan uang yang lebih banyak jika nantinya si pelaku berhasil melakukan ritual pemindahan janin bayi ke alam gaib. Mbah Bringos dengan sabar mengarahkan Sriatin agar duduk bersemedi dengan alas kain kafan. Tak jauh dari sebuah ranjang kecil berkelambu kumal. Sementara Gugu, Hendro, dan Kusmayadi hanya diperbolehkan mengawasinya dari tempat yang agak jauh. Selanjutnya Mbah Bringos yang duduk di hadapan Sriatin tampak komat-kamit membaca mantra untuk menggontak penghuni gaib hutan bukit tersebut. Sementara itu anehnya Kusmayadi yang tidak mengerti dengan apa yang dibaca oleh Mbah Bringos. Dia lebih memilih membaca surah Al-Fatihah dan ayat-ayat lainnya demi mengusir rasa takutnya yang menjalar malam itu. Akan tetapi apa yang dilakukan Kusmayadi ternyata diketahui oleh Mbah Bringos. Itulah sebabnya dia diusir dari ruangan khusus tersebut, meninggalkan istrinya yang duduk semedi tak jauh dari Sriatin. Hampir setengah jam berselang, mulai terjadi perubahan di sekitar tempat mereka melakukan ritual pengambilan janin bayi. Mula-mula,
Angin berhembus lembut sehingga membuat Sophia yang duduk bersemedi menjadi ngantuk. Namun tak lama kemudian, ia menjadi tersentak manakala angin berganti menjadi kencang dan hampir bersamaan tampak sosok bayangan hitam pekat mirip bocah bertelanjang muncul di atas ranjang kecil. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.